Indikator yang kedua. Nah, bagaimana amal itu diterima? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ciri-ciri amal diterima biasanya dia long lasting. Apa itu long lasting? Berkelanjutan. Biasanya teh, bapak, ibu, akang, kalau orang sudah beramal, dia mau melakukan lagi. Itu ciri-ciri amal diterima. Makanya apa? Ciri amal diterima Ramadan, dia setelah Ramadan tetap baca Quran. Dia Ramadan tetap sholat fardu. Dia Ramadan baca Quran, tetap Syawal baca Quran. Dia Ramadan puasa, dia lanjut saum Syawal. Dia Ramadan, dia lanjut lagi sholat malamnya. Jadi amal yang baik ciri-cirinya selalu berawal dan berakhir baik. Artinya apa? Nggak berhenti dia, terus. Ciri-ciri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan li'amalihi wa masdaran li'ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara dunia. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sebahagian sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa lagi seperti kita. Tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi menuntut ilmu, tidak bisa lagi menatap alam dunia. Mereka sekarang sudah berada di satu alam, yang alam itu adalah amal-amal dibalas. Alam itu sudah masuk ke dalam amal yang disebut dengan yaumil jaza, atau hari di mana setiap amal dibalas. Dan kita masih di wilayah dunia. Apa kata Nabi? Ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia itu ladangnya. Alam kubur, alam mahsyar itu adalah alam jaza, balasan. Maka Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, pada seluruh panitia, terima kasih atas undangannya. Kita bersyukur ya, hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, masih kasih kita waktu ya. Tapi kita nggak tahu apakah masih ada besok nggak ya. Jangan-jangan sore ini sore terakhir. Banyak yang nggak tahu ya, tiba-tiba sore nanti ternyata sudah menghadap Allah, malam nanti sudah pulang kepada Allah. Maka bagaimana cara kita bersyukur? Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita menggunakan semuanya di jalan Allah. Sehatnya dipakai di jalan Allah, matanya dipakai untuk memperhatikan kalimat-kalimat Allah, telinganya dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan yang berasal dari Allah. Maka itulah tanda sebenar-benar kita bersyukur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bahagia sekali, hari Jumat ya. Tadi sudah Bunda katakan ini adalah penghulunya para hari. Hari Senin hari kelahiran Nabi, makanya saum Senin. Hari Kamis hari diangkatnya catatan amal, hari baik, bagus. Tapi di antara semua hari ada yang terbaik, hari ini, hari Jumat ya. Bagi yang ingin bersedekah, ini hari terbaik. Bagi yang ingin bersolawat, ini hari terbaik ya. Makanya saya senang sekali ya, dalam perjalanan syafar hari Jumat ya, Masya Allah, ini adalah hari yang terbaik. Maka kalau hari yang terbaik, lakukan perbuatan-perbuatan terbaik ya. Jangan disia-siain Bu ya, jangan disia-siain. Baik, temanya luar biasa nih, menarik ya. Tanda-tanda amal itu diterima. Waduh, ini penting ya. Penting gak sih Bu amal itu diterima? Ya iya. Ibu punten, kayak orang kerja. Gimana kalau orang kerja nggak ada gaji?
Cok, ibu bayangin. Sedih bu. Apa katanya? Tanggal 5 dicek ke ATM. Begitu cek saldo, 0. Kalau ibu cek saldo di ATM 0, ibu bisa telepon orang kantor. Teteh, punten, ini orang keuangan gimana sih? Kok gaji saya nggak ditransfer? Itu di dunia. Sok, ibu, kebayang bu, di alam kubur, dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar, merasa puasa, merasa sholat, merasa haji, merasa zakat, ternyata begitu di yaumil mahsyar, maaf, na'udzubillah min zalik, 0. Mau nelfon siapa? Mau komplain sama siapa? Mau marah sama siapa? Sok, 0 bu. Ya, apa kata Nabi? Nabi sudah ngasih tahu tuh. Ada orang nanti di yaumil mahsyar, dia merasa ya bu ya, merasa teh asa gitu. Ya. Mun cek urang tanya asa we boga amal, ternyata begitu di sana amal dia kira segede gunung Tihamah yang putih, besar putih banyak amalnya, karena selama di dunia rajin sholat, selama di dunia rajin puasa, selama di dunia rajin bakti sama orang tua. Ternyata begitu di yaumil mahsyar amalnya 0, nggak ada. Itu ya Allah, perasaannya gimana ya? Mau balik ke dunia nggak bisa. Cok, antum bisa balik lagi? Nggak bisa. Mau balik ke dunia lagi nggak bisa. Mau beramal, aku hari ini sholat, aku akan membalas semuanya. Ya nggak ada amal di sana. Ya, yaumil mahsyar teh, ya ibu, di yaumil mahsyar kita itu udah nggak pakai baju, nggak ada baju di sana, nggak ada pabrik tenun. Jadi gimana Ustadz? Telanjang. Tidak pakai baju sehelai pun kata Nabi. Bagaimana mau sholat? Atau sholat nggak pakai baju? Ibu mau sedekah, nggak pegang uang di sana. So bayangin bu suasananya. Ibu mau apa? Mau puasa? Atau udah nggak ada matahari? Alamnya juga beda. Mau sholat malam? Atau nggak ada malamnya? Sholat apa? Di sanalah yaumil jaza, hari pembalasan, dan di sanalah manusia menyesal. Apa kata Quran? Quran katakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, pulangkan kami ke dunia lagi, walaupun cuma jadi tanah. Nggak apa-apa jadi tanah, diinjek-injek orang, dieein ayam, dieein ucing, nggak apa-apa. Kenapa? Nyesel, pingin balik lagi ke dunia. Kenapa? Dulu selama di dunia beramal bukan karena Allah. Awas, hati-hati. Ustadz juga gitu, nggak boleh nanya, hati-hati bu beramal. Makanya saya tuh harus terus niatin niat. Ibu itu hati-hati bu niat. Saya nggak pernah nanya sama tim saya, kajian nanti banyak nggak pesertanya? Kalau nggak banyak saya nggak mau datang. Hati-hati dengan niat. Niat saya apa? Dakwah, bukan peserta. Saya mah nggak peduli bu. Datang 2 orang, 3 orang juga tetap ngisi. Mau 10.000 orang juga pernah tetap ngisi, nggak ada masalah. Kenapa? Hati-hati dengan yang pertama, indikator amal itu diterima, amal itu niatnya Allah. Jangan ada niat lain. Apalagi ke panitia. Panitia udah tahu belum? Fee-nya Ustadz berapa? Ibu, alhamdulillah, mohon ya jaga, Allah jaga saya. Saya sejak tahun 97 sudah berdakwah. Nggak pernah saya minta sama panitia. Sok, siapa yang pernah ngundang saya? Sok, siapa yang jadi saksi? Pernah Ustadz Fatih minta transfer? Nggak pernah ibu. Ada dikasih, itu namanya hadiah. Ustadz punten, kita teh nggak ada apa-apa. Ini teh ada hui ti Cilembu, hayam 2, yang sangu mangga weh. Nggak pernah bu, beneran. Kenapa? Karena niat saya bukan cari uang ke sini bu. Ya, kenapa cari uang? Karena kalau cari uang, saya sudah punya bisnis. Bisnis saya yang mencari uang. Kajian mah bukan cari uang. Ingat ya. Tapi Ustadz, Ustadz Anu 15 juta sekali datang. Eta mah urusan manehna. Lain urusan saya. Ada. Belum ditransfer DP-nya, nggak bisa buka mic. Asistennya bilang, Ustadz, masih kode begitu berarti sudah ditransfer sama panitia. Baru Ustadznya bisa ngomong.
Kenapa? Karena kita takut. Apa yang kita takut? Yang bisa menghadirkan ilmu hanya yang bisa bayar. Yang tidak bisa bayar, jangan harap ngundang Ustadz TV. Jangan harap ngundang Ustadz terkenal. Kenapa? Tegaduh. Gak ada duitnya. Sedih, Bu. Makanya apa? Luruskan niat. Siapa? Saya. Yang kedua, Pak, Ibu juga luruskan niat. Datang ke sini bukan karena, oh, Ustadz Anu. Jangan. Ustadz Anu, Ustadz Soreang, Ustadz Anu, Ustadz Bandung. Tetap niatnya ngapain? Nuntut ilmu. Ya, memang susah sih, Bu, ya. Berat sih. Kita kan kadang-kadang, ada Ustadz Hadi Hidayat, rame, ya. Tapi ada Ustadz, ya, Nurul Hidayat, sama-sama Hidayat, nggak ada yang datang. Ya nggak? Kenapa? Karena niatnya masih agak lurusnya itu susah. Makanya niat ini, Bu, paling berat. Ya. Bab niat itu kitabnya tebel, hanya khusus membahas tentang lurusnya niat. Ya, hati-hati, Bu. Nih, musim haji, musim umroh. Hayo hayang di sebat beunghar aing haji ieu furodah. Sekali jalan teh 300 juta ngan urang ngungkul. Can istrinya duaan 600 juta. Sok aing ya. Awas Ibu, hati-hati. Hati-hati dengan hati. Berat, Pak. Makanya saya tuh mau ngisi kajian tuh lurusin niat tuh di jalan teh, lurusin niat. Jadi Ustadz bisa ya diperbarui? Iya. Ya, manusiawi, Bu. Apalagi kalau Ustadz terkenal, ya, pas ngelihat aduh masjidnya goreng, itu di hati tuh gitu ada. Manusia, saya manusia, Ibu manusia sama. Pas datang ya Allah, jalan teh sempitnya, Masya Allah mobil tuh bisa asup. Terus kemana? Itu Ustadz panitia datang naik ojek, ayo. Pas di jalan, aduh hujan lagi, becek, ya, naik ojek, ya, Masya Allah. Ya, Ustadz bilang balik Bu, manusia ada di sini. Awas, hati-hati. Makanya apa? Berat nih urusan niat. Jadi tanda-tanda amal termasuk Ramadan diterima niatnya apa? Hati-hati urusan niat ini. Para ulama kan sangat concern banget, Bu. Bahkan banyak ulama itu kadang-kadang dia itu kalau dia udah mau sholat, dia udah mau beramal, tapi niatnya bukan Allah, dia tinggalin, dia pergi. Makanya Ibu tahu ya, Bapak tahu ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu banyak sekali ya dalil yang mengucapkan, menyampaikan kepada kita lebih afdol itu diselesaikan, dikerjakan tidak di tempat, tapi di rumah. Kenapa? Karena amal sunnah, Bu, itu riskan. Wih, udah saum sunnah, keren, aing. Hati-hati, Bu. Eta teh, tanah wakaf saha? Saha Ustad? Warga dieu mah. Da moal aya nu peduli mah, mun cek urang mah saya. Bu, awas, Bu. Amalnya ditolak. 0. Makanya berat itu. Bukan mudah beramal itu, Bu. Tapi Ustadz kalau kayak gitu mendingan aku gak berani beramal. Kenapa? Karena belum ikhlas. Salah juga. Makanya ikhlas itu latihan. Dan latihannya berat. Ya, anak meninggal, ya, mohon doa ya, mudah-mudahan anaknya Kang Ridwan Kamil selamat ya. Ternyata hanyut di Swiss, hilang sekarang. Karena lagi main ke bawah arusnya kuat banget. Ya, dan di sana, Bu, sungainya gede-gede, bersih-bersih, airnya deras. Waduh, ya Allah. Bisa kebayang, Bu, kalau ibu istrinya atau ibunya. Ya, saya pernah kerasa tuh anak saya main-main di bandara, masih kecil. Mau check in pesawat, anak saya rupanya dibawa sama jamaah, diajak main. Saya bilang, "Mi, Sajat mana?" Istri saya, "Loh, bukannya tadi sama Abi?" "Enggak, Allah, itu pucet, Bu." Bayangin bandara luar negeri, anak gak ada, panik. Anak kita, waduh panik. Ternyata apa? Ya Allah, dia kucuk beli es krim. Itu. Segitulah saya jadi tahu, Ibu, betapa orang tua teh sayang banget ke anak tuh gitu. Makasih Pak, Bu, ya. Jadi orang tua tuh ya, saya sekarang baru ngerasain. Ternyata cinta ayah,
cinta ibu kepada anak tuh gede banget. Tapi apa kata Nabi? Cinta Allah kepadamu lebih besar daripada cinta ibumu kepadamu. Ibu sayang kan sama anak ya? Allah lebih sayang lagi sama ibu. Jangan main-main, Bu. Jadi gimana ceritanya tuh? Ada seorang ibu nyariin anaknya di medan perang. Anakku mana? Hilang di tengah pasukan. Nabi panggil ibu itu. Kenapa nangis ibu? Anak saya hilang ya Rasulullah, anak saya hilang. Mana anak saya? Coba bayangin, hilang anaknya. Kata Nabi, para sahabat tolong carikan, cari semua. Dapat, Bu. Wow, bahagianya itu. Ibu dapat anak. Ya Allah, anakku kemana aja? Nangis kamu tuh, nangis, Bu. Bayangin, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Apa kata Nabi? Cintanya seorang ibu kepada anaknya sangatlah besar. Tapi cinta Allah kepadamu jauh lebih besar. Makanya Allah turunkan syariat. Allah turunkan Islam. Untuk apa? Untuk agar kita itu selamat. Namanya juga Islam. Selamat. Makanya kalau kita nggak pakai Islam hancur. Coba lihat sekarang. Tuh yang baru. Cacar monyet. Cacar monyetnya kemana? Atuh tak, Bu. Gay, homo. Lalaki jeung lalaki. Ya cacar monyet. Beruntus-beruntus tapi bernanah. Nih kemarin rumah sakit banyak sekarang kencing nanah. Jadi kencingnya keluar nanah, Bu. Kenapa? Seks bebas. Maaf, nauzubillah min zalik, liang dubur, liang anusnya busuk, keluar kayak brokoli. Bunga brokoli. Ya, bunga brokoli Ibu lah tahu, tukang masak di dapur ya, lodor gitu, Bu. Apa itu? Daging tumbuh, kanker anus. Kenapa? Homo atuh da. Kan Allah udah bilang jangan. Kamu teh dibuat di situ. Eta teh liang podol. Muncak urang tehnya, itu liang tai, Ibu. Enggak boleh. Di kota sekarang laki-laki jangan laki-laki. Perempuan sama perempuan sakit jiwanya. Makanya Allah turunkan Islam. Kenapa Ibu disuruh nutup aurat? Allah sayang sama Ibu, dijaga auratnya. Si indung kita nyusuan budak di tengah jalan. Diingatkan kan biasa kalau di kampung ya. Neng, eta teh jiga ucing wae maneh. Nyusuan anak, bae we mah mamang keneh. Si eta mah da alo da. Bu, alo mamang mah tetap aja aurat, enggak boleh. Kita tuh enggak ikut syariat sih. Makanya Islam itu adalah agama yang sayang sama kita. Disuruh puasa supaya sehat. Disuruh laki-laki perempuan dipisah supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan masyarakat. Ya, jadi jangan lawan Allah. Catat, yang pertama amal diterima karena ikhlas. Apa itu ikhlas, Bu? Semata-mata meniatkan karena Allah. Ciri-ciri orang ikhlas tahu nggak? Dia tidak akan lesu kalau dicaci. Dan dia tidak akan atoh kalau dipuji. Tuh, Ibu lihat aja. Kajiannya sepi, lesu langsung besok. Nggak usah ngadain taklim lagi dah. Ning sepi soreang teh. Jangan. Itu berarti nggak ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas, dia tidak akan lesu kalau dicaci. Ternyata cuma segitu pengikutnya. Ya dia tetap aja berbuat. Ya bangun masjid aja kayak gitu. Masa 12 tahun gak selesai-selesai. Dia akan tetap bangun masjid. Kenapa? Berarti dia kalau ngedengar kata orang, itu berarti dia mengharapkan wajah manusia. Makanya Bu, berat banget ikhlas tuh. Dia tidak bangga kalau dipuji, dia tidak akan lesu kalau dicaci. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan wajah manusia. Berarti apa? Dia hanya mengharap wajah Allah. Terserah. Mau ada orang masjid di masjid, dia tetap ke masjid. Mau ada orang sedekah nggak sedekah, dia tetap sedekah. Dia tidak butuh pujian manusia karena dia hanya mengharapkan wajahnya Allah. Jadi cari muka. Ada ya, Ibu pernah tahu kalau di kantor tuh sering ada bawahan teh cari muka.
Ya, kalau ada bos dan rajinnya, gitu. Itu cari muka. Itu namanya apa? Cari muka di depan bos. Nah, ini cari muka di depan Allah. Apa namanya? Ya, namanya itu ikhlas. Ikhlas tuh nggak penting pujian manusia. Makanya berat banget ikhlas itu, Bu. Makanya ada Quran surat Al-Ikhlas dan tidak ada cerita ikhlas di situ. Ceritanya tauhid. Kenapa ceritanya tauhid? Karena memang ikhlas, amal itu hanya untuk Allah. Ini mah gampang ngomong ikhlas, Bu. Bab ikhlas nih bisa saya jelasin sampai sore. Panjang bab ikhlas mah. Makanya berat. Coba, Bu, ya, ada orang punya duit, ya, dia wakaf di Bintaro tempat kita. Wakafnya berapa, Bu? 100 miliar. Apa mudah? Ibu, Akang punya uang 100 miliar. Wakaf, mungkin wakaf berapa? Paling nggak 100 juta. Ada uang 100 miliar. Wakaf teteh, wakaf. Mungkin teteh wakaf 1 miliar. Tapi semua diwakafkan nggak mudah. 100 miliar. 100 miliar itu teteh tahu, uang 1 miliar itu 1000 juta. Jadi uang 1 jutanya 1000 kali. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, 1000. Itu baru 1 M. Berarti kalau 100 miliar, 1000 jutanya 100 kali. Ini masjid penuh uang semua. Diapain Ustadz? Diwakafkan. Serius Ustadz? Serius gimana? Orang pesantren udah jadi. Main atau ke Bintaro? Main, Bu? Enggak. Kemarin jamaah saya di Bandung udah pada datang tuh. Ada yang ikut di sini? Ada yang ikut? Nggak ada ya? Oh, nanti boleh, nanti main. Ini Ustadz harus, iya karena dia wakaf tanah. Ini kayak ini kan bangunan wakaf nih. Ya kan, mau dibangun sama Sinergi ya, jadi rumah sakit ya. 1 meter tanahnya harganya 20 juta teh. 1 meter teh di Bintaro. Bintaro tuh kawasan mewah. Dia punya tanah 5.000, coba teteh kaliin. 5.000 meter dikali 20 juta, 100 miliar diwakafin teh. Berat itu. Itu kalau nggak latihan ikhlas. Ya. Punya mobil 3. Ustadz sini. Ustadz naik apa tadi ke sini? Jamaah saya tuh. Naik motor, Bu. Itu motor saya. Mobil saya ada 3. Ambil 1 buat Ustadz. Serius, Ibu? Iya, buat dakwah. Mudah-mudahan setiap putaran rodanya saya dapat pahala. Atau udah mobil saya 3, buat apa di rumah juga? Coba Ibu kalau nggak ikhlas. Berat itu. Ya, anak meninggal dalam rahim. Sok, Ibu ngerasain kalau nggak ikhlas. Stres. Suami wafat kena pandemi kemarin. Tuh, banyak ya. Ada yang di sini wafat suaminya? Siapa, Bu? Suami. Pandemi tapi. Pandemi, bukan. Yang pandemi. Kecelakaan ya, tapi tetap berat ya, Bu ya. Berat pasti. Yang pandemi ada. Istrinya, anaknya ada. Coba, Bu. Nggak mudah. Nggak bisa disolat, nggak bisa dicium, nggak bisa dimandiin, dipetiin langsung, masukin dalam peti. Berat Ibu itu. Masya Allah, biasanya kita masih bisa cium jenazah. Nggak boleh kan? Diplastikin, Bu. Di wrapping, dimasukin box, ditanam langsung. Sedih. Ya. Wah, hidup ini mah berat kalau Bu kalau nggak ikhlas mah. Ikhlas itu gimana Ustadz? Ikhlas itu kayak Ibu tadi pagi ke toilet. Ngerti ya? Ingat gak bentuknya? Ngapain? Ingat gak warnanya? Ngapain? Dipoto? Enggak. Dihirup? Ingat? Enggak. Kehirup ya pasti punya hidung. Tapi dihirup khusus? Enggak, ngapain? Diingat bentuknya? Enggak. Itulah ikhlas. Pohon. Enggak usah diingat-ingat. Tiba-tiba ada ibu dari belakang datang. Assalamualaikum Ibu. Ibu Dadang teh masih ingat saya enggak? Siapa ya? Saya itu loh yang dulu jamaah waktu kajian bersama Ibu. Yang anak saya disekolahin sama Ibu. Yang mana ya? Itu berarti ciri-ciri ikhlas tuh. Kalau orang gak ikhlas teh Bu, suka diingat-ingat, suka dibangkit-bangkit. Tah tuh. Maneh teh awasnya, maneh bisa kuliah saha nu nguliahkeun sia teh. Mun teu aing da moal kuliah maneh teh. Tuh nya. Siapa yang sering begitu? Istighfar. Itu masjid Ustadz, kalau nggak ada saya
Da moal aya sound system na. Saya Ustaz. Awas buat. Ini berat itu. Jadi ikhlas teh hayang tampil, mau dipuji. Berat Pak. Ikhlas semua. Makanya syarat diterimanya amal. Makanya saya takut, ibu takut, kita ini semua takut. Apa yang kita takutkan? Amal kita tidak diterima. Diterima, takut. Ya, takut apa? Nol, nggak dapat apa-apa. Maka syarat yang pertama, tahu dari mana amal kita diterima. Ikhlas nggak kemarin Ramadan? Jangan-jangan begitu 2 hari lagi kita puasa, apa kata bapak? Ada, ibu bilang, tuh bisa ngerujak, tuh ada rasa berat tuh. Ya puasa tunduh, ya puasa. Kalau ada seperti itu, berarti hati kita sudah mulai ada tidak terima kepada syariatnya Allah. Ciri yang pertama, indikatornya ikhlas nggak? Awas, ini berat nih. Ya, saya aja belum tentu ikhlas. Ya, Bu, ikhlas itu mah gampang diucap. Ya sama kayak sabar. Sabar ya. Sabar ya. Sabar mah mudah ngucap. Sabar ya. Tapi ngejalaninnya ya, saya di Bandung, Bu, mendirikan rumah singgah Al-Fatih. Nanti Ibu main ya, Sarijadi Pak, nomor 2. Ya, udah pernah ya, alhamdulillah. Rumah singgah Al-Fatih itu menampung anak-anak duafa, miskin, sakit. Ada yang kepalanya hidrosepalus. Kepalanya segede bantal. Ada yang nggak punya anus. Jadi lahir nggak ada anusnya. Jadi gimana? Dibuatin lubang anus. Ada yang kanker mulut, mulutnya gede. Di dalamnya banyak daging. Ada yang kanker otak. Kanker otak itu dibelah kepalanya nih, tempurungnya dioperasi. Makanya kita yang sakit gigi, yang sakit kepala, main ke rumah singgah Al-Fatih, malu. Sakitnya nggak seberapa. Ini barusan tadi saya lagi datang tadi sarapan pagi di sana. Saya lihat, ya Allah ada yang bocor jantung. Jadi kalau bocor jantung kukunya biru. Ini kan merah ya. Kukunya biru, bibirnya biru. Karena jantungnya bocor. Nah itu saya tampung. Ada rumah gede, kita tempatkan di sana, kita biayain gratis. Ustadz dananya dari mana? Dari jamaah. Ustadz saya ikut bantu dong, saya ikut bantu. Alhamdulillah bantu ke sana semua. Nah, kita bilang apa? Sabar ya. Gampang ya Bu ya? Mudah ya Bu ya? SABAR ya. Mudah. Ngejalaninnya kan? Waduh, tadi ada yang nggak sadar. Jadi kanker otak plus juga macam-macam. Jadi udah makannya pakai ini. Pakai selang. Tidur aja gitu. Nggak sadar. Kalau nggak sadar tuh gimana? Ya nggak bisa dipanggil misalnya. Teteh itu nggak? Nah, gitu. Udah makan belum nak? Bersyukur ya teh. Bersyukur nggak sehat? Bersyukur. Indikator yang kedua. Nah, bagaimana amal itu diterima? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ciri-ciri amal diterima biasanya dia long lasting. Apa itu long lasting? Berkelanjutan. Biasanya Bapak, Ibu, Akang, kalau orang sudah beramal, dia mau melakukan lagi. Itu ciri-ciri amal diterima. Makanya apa? Ciri amal diterima Ramadan, dia setelah Ramadan tetap baca Quran. Dia Ramadan tetap sholat fardu. Dia Ramadan baca Quran, tetap Syawal baca Quran. Dia Ramadan puasa, dia lanjut saum Syawal. Dia Ramadan, dia lanjut lagi sholat malamnya. Jadi amal yang baik ciri-cirinya selalu berawal dan berakhir baik. Artinya apa? Nggak berhenti dia, terus. Ciri-ciri taklimnya diterima gimana? Nggak pernah berhenti taklim. Nanti sore Ustadz saya ikut kajiannya Ustadz Anu. Besok Sabtu ya pagi saya pergi ke Anu, ada Ustadz Anu. Itu tuh ciri-ciri tuh. Jadi apa? Terus dia. Ya, namanya istiqomah. Ya, jadi terus.
Ya, ciri-ciri sedekah diterima gimana? Terus aja sedekah, nggak berhenti-berhenti. Ya, jadi yang kedua, ciri amal itu diterima adalah amal itu berkelanjutan. Nah, tuh. Ada nggak amal kita berkelanjutan? Atau apa? Ah, udah berhenti di Ramadan. Hati-hati, jangan-jangan Ramadan kita tidak diterima. Kalau sudah Ramadan gak diterima, aduh itu mau nangis darah juga gak akan bisa kembali. Kenapa? Karena tahun depan belum tentu ada lagi Ramadan. Ibu, jangan-jangan Ramadan terakhir itu kemarin loh, Bu. Tahun depan udah gak ada lagi, karena ibu udah wafat. Ibu udah wafat. Jadi tahun depan Ramadan ada, tapi ibu di bawah tanah, sudah tidak bisa puasa. Nyesel kan? Kenapa kemarin Ramadan gak puasa? Kemarin kenapa Ramadan gak sholat? Kenapa kemarin Ramadan gak sedekah? Nyesel kan? Sama kayak bapak ya. Bapak punten Pak, pasti usianya di atas ayah saya. Berapa sekarang Pak? 73. Oh, Masya Allah masih sehat. Jak 73. Bapak saya baru 69. Misal ada cerita di Bandung dulu tahun 70 Cipaganti harga tanahnya murah. Waktu itu Bapak punya uang. Tapi karena waktu itu masih banyak hutan dan banyak pohon, keluarga bilang, ngapain beli tanah Cipaganti? Eta teh tempat jin buang anak. Ingat tahun berapa? 70. Sekarang 2022 lewat Cipaganti, semeter berapa sok tanya? Apa kata Bapak? Andai dulu aku beli. Tuh. Bapak bilang begitu. Padahal kamari tehnya murah eta Ustaz. Tahun 70 teh saya punya uang 100.000. Harga tanah Cipaganti Ustaz tahu berapa? 1.000 rupiah. Bapak bilang tahun ini apa? Perkataannya tahun ini apa? Nyesel. Andai saja Bapak beli waktu itu tanah Cipaganti 1.000 meter aja. Cipaganti semeternya berapa sekarang teteh? Mungkin sekarang sudah 20 juta, 10 juta per meter. Lebih mungkin. Kaliin 1.000. Berapa uangnya? Begitulah nyesel selalu datang terlambat. Belakangan. Ya. Ada keropak lewat, nanti aja sedekah. Meninggal pulang dari masjid. Nyesel nggak? Apa kata Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah. Andai saja mayat itu mau mati, dia bilang apa? Andai saja kematianku bisa diundur, aku akan minta bersedekah. Ingat ya, Bu, mayat nggak minta sholat, mayat nggak minta haji, mayat nggak minta umroh, mintanya apa? Sedekah. Makanya kalau udah kesempatan tuh udah langsung. Ada ibu-ibu kemarin tuh, aduh nggak bawa uang tunai. Dia cerita sama temennya, cincinnya Bu, dah hati beli lagi. Gitu. Kenapa? Takutnya nggak ada kesempatan lagi. Tuh ya, siapa yang masih punya ibu? Masih punya, alhamdulillah, masih punya ibu. Sayangi ibu. Nanti kalau udah meninggal tuh, baru, aduh kangen si mamanya. Ayo orang ke makamnya, ketemu apa? Batu doang. Siapa yang ibunya udah meninggal? Tuh, nyesel kan teh? Sok, peluk tuh nisan. Panas dah siang, dah debu. Sok, kangen, mau tidur teh. Baju mama. Dede kangen mah, nangis. Teriak, mau kemana? Nggak ada mamanya. Makanya mumpung punya orang tua teh, sayang ke orang tua. Kita mah pasea yang indung. Indung teh bahasa kita teh sia kolot ngatur aing teh. Ini mulut ya. Kita lupa dia yang besarin kita. Jasa dia nggak akan bisa kebayar dengan apapun. Jadi ciri-ciri amal yang diterima kedua apa? Berlanjutan. Gitu. Jadi dia nggak berhenti. Yang ketiga, ciri-ciri indikator amal kita Ramadan kita diterima adalah kita selalu mengajak orang juga untuk menjadi orang yang beramal. Itu tuh.
Jadi nggak puas sendiri. Ini contohnya panitia nih, mujahadah community. Dia nggak cukup untuk dirinya, tapi dia ngajak lagi, gitu. Jadi dia nggak cukup hanya dirinya, dan nggak hanya cukup ikhlas, nggak hanya cukup tadi berterusan amalnya, tapi dia ngajak yang lain terus. Ayo bu, ayo bu, ayo bu, ayo bu, ayo pak, ayo pak, ayo pak. Itu namanya apa? Ciri amal itu diterima. Kenapa? Karena dia tidak pernah puas dengan amal-amalnya. Dia merasa amal-amalnya sedikit, dosa-dosanya banyak. Ciri-ciri yang keempat, orang yang amalnya sering diterima, dia sering istighfar dan sering berdoa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kenapa? Takut amal tidak diterima. Dia ada rasa apa? Khauf war roja. Apa itu khauf? Takut. Makanya kalau udah doa, doanya khusyuk Pak. Allahumma rabbana ya Allah, terima amal-amal hamba ya Allah, kasihani hamba ya Allah. Dia kalau doa lama Pak. Itu ciri-cirinya. Kalau orang yang merasa amalnya diterima padahal tidak diterima, kalau doa cukup cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah langsung lari. Pernah lihat yang begitu ya? Sering kan di masjid bercepat tuh. Padahal Bu, doa itu kita lagi ngomong sama Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau Maha Kuasa, Engkau pencipta seluruh alam semesta. Ya Allah, bukakan pintu rizki untuk hamba. Minta nikmat ngomong sama Allah tuh. Coba Bapak Ibu berani nggak ngomong sama gubernur buru-buru? Pak Gubernur, punten ya, saya waktunya sempit nih, saya mau ngomong to the point aja deh. Jadi gini, saya tuh berani nggak? Pasti segen. Pasti ngomong tuh. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah hadir. Kami ingin menyampaikan rasa belibet-belibet. Kenapa? Karena rasa senang syukur yang besar kepada gubernur, kepada presiden. Lah kepada Allah. Ngomong cepet banget, sholat aja. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar. Allahu akbar. Itu apa sih Bu? Termasuk juga punten ya, ibu-ibu di daerah teh ya, di daerah biasanya kampung itu tuh gimana tuh kalau baca Quran? Gitu. Yasin wal Qur'anil hakim, musalin, al-siratal mustaqim, tanjilal rahim, tanjilal. Enggak akan ngeresep teteh. Karena Quran itu bukan kayak jampe. Zalikal kita la raiba fi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna. Enggak begitu Ibu. Itu satu kalimat Ibu baca terjemahannya, resapi maknanya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Stop dulu, baca terjemahannya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang beriman, bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya kepada perkara yang gaib. Pahala itu gaib, surga itu gaib, neraka itu gaib, dosa itu gaib. Itu ciri-ciri mereka. Jadi pelan-pelan. Makanya yang dikejar bukan khatam sebenarnya, faham. Kan sering ya ngejar ya, berapa kali khatam? Berapa kali khatam? Quran itu bukan kitab perlombaan. Dia bukan musabaqah. Makanya ada MTQ kan? Diperlombakan. Padahal di zaman Nabi, Quran tidak diperlombakan. Tapi apa? Diamalkan. Kan sedih ya, yang baca Quran, baca ayat tentang jilbab, tapi dia nggak pakai jilbab. Ya nggak? Yang baca Quran, baca ayat tentang riba, tapi dia nggak tinggalkan riba. Ciri amal-amal diterima, orang itu selalu berdoa dan banyak mohon ampun. Inilah ciri-ciri amal-amal itu diterima. Ikhlas, Masya Allah. Udah belum? Wah ini kita dan Allah yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ustadz tuh ikhlas banget tuh. Kelihatan dari wajahnya. Ibu, ikhlas tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan hebat sih Ibu tuh. Wajahnya berseri-seri. Kelihatan orang ikhlasnya. Emang mukanya begitu. Terus ada orang yang wajahnya merengut aja. Kayaknya si bapak nggak ikhlas deh. Habis ngasih saya mukanya masem aja. Emang mukanya masem. Ada orang yang
Emang begitu ada. Jadi jangan dibilang gak ikhlas, Bu. Ya nggak? Hebat si bapak datang ke masjid duluan. Berarti apa? Orang ikhlas? Belum tentu. Jadi tahu ikhlas atau enggak siapa yang tahu? Kita sama Allah. Kenapa? Karena ikhlas itu di hati, nggak di sini. Nggak kelihatan. Oke, yang kedua apa tadi? Amalnya berterusan, berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana? Dia sibuk ngajak orang, bukan hanya untuk dia. Tapi apa? Dia ngajak orang lagi. Bu, besok ada pembangunan pesantren ada Ustadz Adi Hidayat datang. Yuk kita ramein yuk. Yuk kita wakaf yuk. Buat rumah sakit bersalin gratis. Masya Allah. Wakaf Ambil nomor rekening, keluarin 100.000. Nggak apa-apa. Wakaf. Ibu bayangin, Bu. Berapa nih ya yang melahirkan di sini gratis. Ternyata anak yang lahir itu calon ulama besar dunia. Siapa yang dapat pahala? Yang pernah membantu ibunya melahirkan. Pinter buat program, bagus. Bagus. MTR nih, bagus nih. Ya, Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Ya, Mujahadah Community. Ini bagus untuk apa? Untuk sebagai yang ketiga tadi apa itu? Bukan hanya sekedar melanjutkan, tapi apa? Dia mengajak yang lain. Ya, yang keempat apa tadi? Iya, dia banyak istighfarnya. Nabi, Ibu, Nabi sehari 100. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. 100. Nabi loh. Kita bukan nabi. Males banget. Kecelakaan, gubrak, anjing yang keluar. Iya nggak? Tabrakan sih, gubrak, geblok sih, bagong sih. Bukan astagfirullah, bukan astagfirullah. Padahal apa, Bu? Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali karena kesalahan diri kita. Maka banyak istighfar. Tahu nggak rahasianya, Bu? Istighfar itu membuka pintu rizki. Sok, banyak-banyak deh. Amalin, Bu, beneran. Mau contoh, Bu? Coba, Ibu mau ke ATM. Mau masukin kartu. Tiba-tiba di lubang ATM itu ada tisu, ada orang iseng dimasukin tisu. Bisa ngambil duit nggak? Kenapa? Kenapa uangnya nggak keluar? Karena ada tisu. Tisu itulah dosa. Dosa itu banyak, Ibu. Dosa mata, dosa mulut. Bu, kadir. Si enta teh istri kedua. Itu dosa mulut, Ibu. Masya Allah. Itu gibah, itu dosa mulut. Belum dosa hati. Kayaknya dia datang ke rumah, pasti mau ngutang lagi. Padahal bukan ngutang, Bu, malah mau ngasih makanan. Hati tuh, jahatnya hati nih, Mas Luciannya. Udah mual mungkin, pasti ngutang ke dia teh. Astagfirullah, Ibu nuduh orang. Ya, lewat perempuan pakai rok pendek, apa kata Ibu? Biasanya kalau laki-laki cuek ya Pak, yang gitu-gitu mah ya. Perempuan sok iseng gitunya. Perempuan rok pendek apa? Sikana jablay kata teh. Ibu jangan nggak boleh nuduh begitu. Dia mungkin nggak tahu, atau mungkin dia single parent atau apa, kita nggak tahu. Tapi nggak boleh kita bilang jablay. Wah, abis atuh kumaha pulang teh jam 11 peuting we. Suamina ge tara aya di imah. Astagfirullah, mulut. Itu dosa, Ibu. Pantes rezekinya mampet. Nah, bagaimana caranya? Berarti gimana dong kalau kita mau ngambil ATM ada sumbetan? Celok, masuk keluar duitnya. Bagaimana caranya? Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sholawat hari Jumat apalagi. Banyakin, Bu. Jangan kaget ya, Bu ya. Jangan kaget, Pak. Orang yang banyak sholawat itu nanti Allah akan kasih kejutan yang tidak dia sangka-sangka. Umroh tiba-tiba, dapat rezeki tiba-tiba. Wah, sering-sering aja sholawat kepada Nabi. Dan dia apa yang terakhir? Selalu berdoa. Berarti apa? Dia meminta agar amalnya diterima. Taqabbal minna. Makanya kita bilang apa tadi? Taqabbalallah. Ya, itu ciri-ciri. Kalau Syawal apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Taqabbalallah. Semoga Allah
Taqabbalallahu minna, menerima amal-amal kami, wa minkum, amal-amal kamu juga. Itu doa. Siyamana, puasa kami, wa siyamakum, puasanya kamu. Itu doa. Kita bilang amin ya Allah wa iyyakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallah ya karim. Semoga Allah terima wahai Allah yang maha mulia. Itu doa, Ibu. Berarti apa? Ciri-ciri orang diterima amalnya, dia selalu berdoa kepada Allah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan pulang dari sini bisa diamalkan, dan kita takut amal kita tidak diterima. Kenapa? Ya itu kita pulang bawa apa? Suami ditinggal, harta ditinggal, semua ditinggal, datang ke dunia sendiri, pulang juga sendiri. Yang diterima adalah amal. Yang dibawa adalah amal. Siapa yang nemenin ibu di alam kubur? Siapa yang nemenin ibu di alam kubur? Ibu udah pernah masuk tanah liang lahat? Waduh Bu, sempit dan gelap. Suami sehari dia nangis, 2 hari dia nangis, 3 hari dia nangis, sebulan kawin lagi. Ya enggak? Ibu ngapain? Sendiri di bawah. Siapa yang menemani? Amal. Makanya apa kata Nabi? Nanti di kubur ibu, ya, ada cahaya putih bersih datang. Apa katanya? Siapa engkau? Kata kita. Apa kata cahaya itu? Aku adalah Quran yang engkau selalu baca di alam dunia. Aku sekarang diperintahkan Allah untuk menemanimu di alam kubur. Masya Allah. Belum Bu, belum terasa kalau sekarang. Ibu mau ngerasain? Diluan ya. Nanti saya nyusul insya Allah. Baik, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, hari Jumat ya, lupa. Oh, insya Allah. Waalaikumsalam. Dari dua tema, sebagai menerapkan menjaga keistiqomahan agar semangat mengerjakan ibadah mencari ilmu di tengah amanah rutinitas sebagai ibu rumah tangga, kan sebabkan tugas energi fisik maupun bagaimana ya rumah tangga istiqomahnya. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, seorang ibu rumah tangga ya. Ya. Gimana dengan ibu rumah tangga agar dia tetap istiqomah gitu ya dalam kebaikan? Bagi-bagi waktu. Ya, saya hari ini nggak bawa istri. Ya, nanti kapan-kapan istri saya bisa diundang. Istri saya, dia istri. Yang namanya istri apa? Yang ngelayanin suami, makan suami, baju nggak boleh ada baju saya yang rusak bolong, ada yang bau, nggak boleh. Berarti apa? Istrinya nggak becus, ya jahitan aja Bu nggak ada yang boleh, ya itu nggak boleh, rapi baju. Kenapa? Karena orang lihat, bagus ya baju suaminya, suaminya sehat. Siapa yang dipuji? Istri. Ya, kalau ibu ngelihat pohon, bapak ngelihat pohon. Ngelihat pohon hebat ya, teduh ya, besar ya, sejuk. Yang dipuji siapa? Pohonnya ya. Cuma lupa dia bisa tegak tinggi itu siapa yang buat? Akar. Akar Ibu. Akar itu apa? Akar itu nggak kelihatan. Sama kayak istri. Istri itu nggak kelihatan tapi pahala paling banyak. Saya Bu nggak bisa begini kalau nggak vitamin dijagain istri, pola makan istri semua. Nah, istri jadi sahabat suami, istri juga jadi ibu. Berarti apa? Makanya istri itu hebat Bu. Dia ngurusin jadi suami, ngurusin suami, plus ngurusin anak. Anak saya dua laki-laki. Yang satu alhamdulillah udah SMA kelas 1, yang satu masih kecil kelas 5 tahun baru. Jaraknya jauh, 10 tahun. Ngurusin tuh makannya, sekolahnya, segala macam. Jadi apa? Itu pun ibadahnya. Dan istri juga harus berkontribusi untuk umatnya. Berarti apa? Tinggal bagi-bagi waktu.
Ya kan? Ibu kan juga ibu kan? Bisa nih buat ini. Ya, bisa. Yang penting apa? Bagi-bagi waktu. Dan ingat, hukum asalnya seorang istri itu adalah ummun wa rabbatul bait. Misal, ibu nih ikut buat majelis taklim atau apa gitu, tapi suami bilang, saya nggak izin, nggak boleh ibu. Ya sudah, sabar itu mah. Ya istri saya nih tadi nanya, Abi boleh nggak Umi mau keluar mau sama teman-teman di rapat KS kawan sejalan dia buat yayasan. Saya bilang jam berapa? Nanti sore. Oh nanti sore Abi udah pulang ke rumah, nanti Abi pulang Umi nggak ada. Jadi gimana? Cancel aja besok. Udah nggak bisa, dia nggak berani. Ya itu ya. Jadi bagaimana caranya? Diatur aja. Kapan waktunya untuk anak? Kapan waktunya untuk taklim nih kayak sekarang? Ya kan? Dan suami izin. Kapan waktunya untuk keluarga? Kapan waktunya untuk diri sendiri? Harus diatur, ya teh ya. Diatur waktunya supaya apa? Istiqomahnya terjaga. Begitu ya. Bismillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini semuanya istiqomah dalam menjaga amal-amal ibadah kita. Ya, Bismillah. Begitu. Ya, Insya Allah ini hari Jumat ya. Bismillah kita akan sholat Jumat. Yang bagi yang ikhwan di sini ada Jumatan Pak? Ada ya, Insya Allah nanti atau mungkin saya ke perjalanan karena ngelanjutin lagi ke Jatinangor habis Jumatan. Baik, sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami, ampunkan dosa-dosa kezoliman-kezoliman kami. Ya Allah, bimbing langkah kami, bimbing hati kami, bimbing rumah tangga kami ya Allah, agar senantiasa ada di jalan-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, mudahkan urusan kami, bukakan pintu-pintu jalan kebaikan untuk kami. Allahumma Rabbana ya Allah, terima solat kami, terima sedekah kami, terima puasa kami, terima seluruh amal-amal ibadah kami ya Allah. Apalah jadinya jika amal-amal kami Engkau tolak ya Allah. Andai amal-amal kami Engkau tolak ya Allah, kemana lagi kami mohon pertolongan ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.